mengganggu waktunya Pak. Saya Rahmat Hidayat Badi, mahasiswa IAIN Gorontalo. Izin meminta waktunya Bapak untuk diwawancarai terkait public relation atau hubungan masyarakat yang ada di sekolah SMP 6 Gorontalo, yang mana saya ketahui bahwa Bapak adalah guru di sekolah SMP 6 sebagai wakil kepala sekolah bagian humas. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai wawancarai, saya memohon sekiranya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk itu dipersilakan. Iya, nama saya Arif Kasih. Saya di sekolah SMP 6 sebagai wakasek. Silakan kalau perlu tanya-tanya. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan memulai mewawancarai dengan pertanyaan pertama, yaitu berikan penjelasan sedikit menurut Bapak mengenai hubungan masyarakat yang ada di sekolah SMP 6. Hubungan masyarakat dengan SMP 6 itu sangat erat kaitannya dan sangat baik dengan masyarakat di luar. Dalam hal ini adalah orang tua siswa dan masyarakat sekitar dan juga para guru-guru. Sangat baik hubungannya, tidak ada masalah. Jadi untuk hubungannya itu sangat baik. Iya. Kemudian yang kedua itu kira-kira bagaimana model manajemen humas di sekolah, artinya perencanaannya itu, pengorganisasian serta pengarahan yang ada di sekolah tersebut. Hubungan antara perencanaan di sekolah itu pada awalnya itu kita sebelum melaksanakan kegiatan itu kita itu harus ada perencanaan dulu. Tapi harus ada sepengetahuan dari kepala sekolah. Kemudian setelah direncanakan, kita undang para guru-guru sebagai pelaksana ini, guru-guru dan juga orang tua siswa berkaitan dengan siswa, misalnya siswa yang kurang masuk atau siswa yang sering-sering terlambat atau bagaimana, itu kita dirapatkan. Iya, coba gitu. Gitu ya Pak. Kemudian kalau mengenai komunikasi atau interaksi hubungan masyarakat di lingkungan sekolah itu bagaimana? Hubungan komunikasi itu sangat baik, tidak ada masalah, baik melalui dengan para siswa, orang tua itu tetap kita rapatkan. Semua sesuatu itu kita musyawarahkan dan kita buat rapat. Tidak semudah atau tidak langsung kita beri keputusan. Sesuatu itu harus melalui rapat. Oh, jadi dia harus dimusyawarahkan dengan rapat yang baik. Kemudian yang berikutnya itu bagaimana peran hubungan masyarakat di dalam sebuah organisasi yang ada di sekolah? Peran humas itu sangat penting karena humas adalah dia yang menghubungi antara siswa dengan orang tua sama guru ke kepala sekolah. Karena dengan humas ini semua kegiatan aktivitas itu, baik aktivitas kesiswaan, aktivitas kurikulum, aktivitas prasarana itu harus ada sepengetahuan humas. Jadi seluruh aktivitasnya itu harus sepengetahuan humas itu. Kemudian yang berikut, kira-kira apa yang menjadi masalah atau hambatan hubungan masyarakat di dalam sekolah tersebut? Hambatan atau masalah dalam humas ini misalnya kita ketemu dengan siswa yang tidak tahu alamatnya. Yang kedua, siswa yang jarang-jarang masuk tapi kendalanya HP atau kedua fasilitas di sekolah itu kurang. Jadi seperti itu ya. Kemudian berikut, bagaimana konsep perencanaan hubungan masyarakat yang akan dilakukan ke depannya? Konsepnya itu pertama itu tetap kita harus ada perencanaan dulu. Kita ada planningnya. Setelah kita planning baru kita langsung laksanakan. Tidak langsung laksanakan. Dan kita kerjasama dengan komite sekolah juga. Harus ada komite sekolah maupun ada stakeholder yang berkaitan dengan itu, kita harus ajak kerjasama. Supaya antara hubungan stakeholder masyarakat dengan
komite itu saling berat dan saling mendukung. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana tindakan atau pelaksanaan program-program hubungan masyarakat? Program ini tetap berjalan apabila ada instruksi dari kepala sekolah, itu kita jalankan bersama-sama. Dan bukan cuma humas yang menjalankannya, ada juga dari kesiswaan, dari kurikulum, dan terutama para guru-guru yang ada di sekolah itu. Jadi untuk penjalanannya itu bukan hanya humas tadi, seperti guru-guru atau Iya. Kemudian berikut bagaimana tahapan evaluasi hubungan masyarakat dari persiapannya sampai pada pelaksanaannya. Biasanya perintah itu dari atasan, dari kepala sekolah, diperintahkan kepada humas, dan setelah itu pada saat dilaksanakan itu dicek kembali apakah sudah persiapan sudah selesai atau belum. Setelah sudah siap baru dilaporkan lagi ke kepala sekolah, dan itu akan dicek langsung oleh kepala sekolah. Kemudian berikut bagaimana hubungan timbal balik masyarakat dan sekolah. Hubungan timbal balik dari masyarakat, contohnya misalnya dari humas memberikan informasi kepada orang tua, karena baru-baru ini kan kita menghadapi corona. Dan siswa yang wajib masuk tatap muka itu ada bukti vaksin, surat vaksin, dan itu para orang tua itu memberikan seluruhnya kartu vaksin bagi siswa yang sudah divaksin. Itu ada hubungan timbal balik, ada respon. Yang mana kalau sudah diberikan surat berarti ada respon. Kalau misalnya untuk keseluruhan siswanya itu apakah sudah divaksin semua begitu atau belum? Siswa kita di sekolah itu SMP 6 itu jumlahnya 1000 lebih. Yang divaksin itu sudah ada 80 lebih. Yang sisanya tidak divaksin ya sekitar 20%, karena pertama di bawah umur, yang kedua memang ada penyakit bawaan. Bisa 20% yang belum tervaksin. Satunya di bawah umur, di bawah masih 12, dan kedua ada penyakit bawaan. Itu sudah dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari puskes terdekat. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang berikut bagaimana peran hubungan masyarakat dalam melibatkan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah. Peran hubungan humas ini dengan masyarakat itu sangat-sangat bagus. Karena apa? Karena mutu sekolah ini bukan cuma guru-guru yang jadi sebagai suatu acuan, tapi juga para orang tua juga. Orang tua harus mendorong siswa agar supaya melaksanakan, membuat tugas, belajar, bukan cuma guru-guru di kelas. Apalagi masa pandemi begini, pembelajaran di sekolah hanya 30 menit. Maka di rumahlah peran orang tua yang paling banyak untuk melakukan aktivitas mendorong siswa untuk belajar. Jadi untuk di rumah pun orang tua harus selalu peran sangat penting untuk siswa-siswanya. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu bersedia untuk diwawancara. Semoga apa yang sudah Bapak wawancara tadi bisa bermanfaat bagi saya untuk melengkapi tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf bila terdapat pertanyaan, salah-salah kata atau apapun yang lain itu saya mohon maaf. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Terima kasih sama-sama. Warahmatullahi